Saudara sebangsa dan setanah airku. Belakangan ini Indonesia sedang banyak dilanda peristiwa rasisme, diskriminasi, hingga kesenjangan sosial. Sampai-sampai timbul pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia senang lahir dan besar di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia? Apakah kita benar-benar mencintai tanah air ini? Sayangnya makin lama, pertanyaan-pertanyaan ini makin sulit untuk terjawab. Apalagi kita, generasi muda, sering kali disebut-sebut tidak cinta tanah air. Sebetulnya ini bukan perkara baru. Hasil survei LSI menunjukkan bahwa sejak 2005 sampai 2018, jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang setidaknya 10%. Tapi kemudian timbul pertanyaan balasan. Memangnya sepenting apa untuk kita memiliki rasa nasionalisme? Apa urgensinya? Gitu kan? Generasi muda kan kritis tuh. Sebenarnya apa sih nasionalisme ini? Nasionalisme pertama kali muncul pada tahun 1901. Ya, pada waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda. But we had no idea that we were being colonized. Kita nggak tahu kalau pada saat itu kita sedang dijajah. Lalu orang Belanda ceritanya merasa bersalah nih. Hutang budi sama pribumi. Akhirnya kita diajari yang namanya politik etis. Ada 3 bidang di situ. Politik etis ini kemudian melahirkan generasi muda yang terdidik dan tercerahkan. Salah satunya, mereka jadi memahami bahwa ternyata daerah mereka, wilayah mereka sedang dijajah. Dari situlah awal mulanya kita memiliki kesadaran berbangsa, yang kemudian ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908. Namun pada saat itu yang mendapat pendidikan masih sedikit. Baru orang-orang kaya saja, baru anak pejabat saja, yang memang mampu membiayai sekolahnya. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita merdeka, itu masih sulit, masih terasa jauh untuk dicapai. Sampai 20 tahun kemudian, tonggaknya ada di sini nih. Lahirnya Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928. Pemuda-pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Dari Jawa, Sumatera, Sulawesi. Mereka inilah yang kemudian menggelar Kongres Pemuda, merumuskan bangsa ini menjadi bangsa yang utuh. Tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah mengapa nasionalisme itu penting. Karena kita punya cita-cita bersama. Karena kita ingin Indonesia tetap ada. Karena kita ingin hidup berdampingan dengan damai, terlepas dari keberagaman etnis maupun agama. Inilah mengapa nasionalisme itu penting. Karena tanpa kesadaran nasionalis, mungkin sekarang kita masih dijajah. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dulu nasionalisme dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi Indonesia merdeka, di era ini nasionalisme katanya harus dibangun untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Saya yakin kawan-kawan pasti punya interpretasi sendiri terhadap hal ini. Tapi menurut saya pribadi, Indonesia bisa dikatakan maju dan berdaulat ketika masalah-masalah sosial yang saya sebutkan di awal tadi, diskriminasi, rasisme, kesenjangan sosial itu bisa hilang dan selesai. Dan seharusnya memang masalah-masalah tersebut tidak akan terjadi jika semua masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tertanam pada dirinya. Seharusnya tidak akan ada rasisme jika masyarakat tahu bahwa hampir semua etnis dan suku itu ikut berkontribusi dulu dalam Kongres Pemuda. Seharusnya tidak akan ada diskriminasi jika masyarakat paham nilai-nilai Pancasila. Seharusnya tidak akan ada diskriminasi jika masyarakat sadar bahwa mereka Bhinneka Tunggal Ika. Dan kesadaran tersebut, insya Allah akan tumbuh ketika generasi muda memahami sejarah. Karena itu ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi, sudah sampai mana pengetahuanmu akan sejarah Indonesia? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Sampai jumpa dan salam satu Indonesia.